dari audio motovlog seperti ini. Jadi seperti ini. Yo, welcome back, balik lagi bareng gua Sandri Satria. Di video kali ini gua mau nge-share gimana sih cara gua setup audio di konten motovlog gua biar jadi lebih oke. Termasuk cara gua editingnya cuy. So, jangan di skip videonya, tonton dari awal sampai akhir biar kalian paham. Ngomongin audio ya cuy ya. Audio itu merupakan aspek yang paling penting dalam satu buah produksi konten video cuy. Kenapa? Karena mau sebagus apapun kamera kalian, mau semahal apapun kamera kalian, mau setinggi apapun resolusi kamera kalian, kalau misalkan si audionya yang didengar sama si penonton itu sendiri nggak jelas, maka pesan kita sebagai pembuat video itu sendiri nggak bakalan sampai dengan baik ke si pendengarnya gitu cuy. Ketambah lagi ambience yang ada di dalam satu buah video itu juga menurut gua itu penting cuy. Ini menurut gua ya. Kenapa? Karena suara yang ada di sekitar itu membawa suasana yang lebih membuat si penonton itu sendiri itu jadi merasakan, oh gua lagi ada di dalam video ini. Maka dari itu di video kali ini gua bakalan ngejelasin ada 3 setup ya audio yang pernah gua pakai berdasarkan experience. Oke cuy, sekarang masuk di setup audio motovlog yang pertama ya cuy ya. Setup audio motovlog yang pertama ini Zoom H1N gua sambungin ke mic clip on, yang mana mic clip on-nya ini udah gua pasang di dalam helm ya. Nih kabel ini ya cuy ya. Ini agak beleber gini nih kabelnya. Sekarang ini masukin dulu ke tas. Jangan lupa sebelum dimasukin ke tas, tombol hold-nya ini diaktifkan dulu ya cuy ya. Ini cetrekin ke atas aja. And let's go for the ride. Jangan lupa buat nyalain klakson beberapa kali aja, jangan panjang-panjang. Kenapa? Ada alasan kenapa harus bunyiin klakson, itu karena untuk setup audio motovlog dengan input mic yang terpisah ya, di luar dari input mic yang dipasangkan ke kameranya itu sendiri, kita harus membunyikan klakson. Karena dengan membunyikan klakson bisa bikin proses editingnya itu jadi lebih mudah cuy. Jadi nanti kita tinggal melakukan sinkronisasi di post processing atau proses editing, mau di dalam laptop ataupun di handphone ya. Karena dengan membunyikan klakson akan memunculkan frekuensi audio atau spektrum audio yang cukup langsung tiba-tiba tinggi gitu coy, membentuk garis. Dan untuk hasil suara dari Zoom H1N disambungkan ke mic clip on. Ngomong-ngomong, untuk mic clip on-nya ini gua pakai harga di range sekitaran 100 ribuan ya cuy ya. Tidak harus selalu pakai yang harga 100.000. Kalian mungkin mau mencoba cara setup audio motovlog ala gua ini, bisa pakai Zoom H1N dikombinasikan dengan mic
harga 20 mungkin 50.000, atau mungkin yang 70 80.000, itu juga masih bisa cuy, dengan syarat satu, jack inputnya ini harus bertipekan jack TRS atau yang seperti ini ya cuy ya gambarnya, dengan 2 strip di jacknya cuy. Dan untuk jacknya ini dia pakai jack ukuran 3,5 mili cuy. Jadi kalian masih bisa memilih mic dengan bermacam pilihan ya. By the way, cahaya mataharinya cukup terik nih cuy. Dan ini di sebelah kiri gua nih, Masjid Al Jabar, daerah Gede Bage. Indah banget cuy. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan audionya dengan sangat jelas ya. Karena di konten kali ini gua bakalan membuat 3 buah perbedaan antara mic clip on yang dipasang ke Zoom S1N ini, lalu ada mic wireless dari brand Holyland tipenya LARC M1, lalu ada setup yang terakhir dengan Zoom H1N yang dibuat terpisah tanpa disambungkan mic Holyland LARC M1. Untuk mic LARC M1 nya itu gua nanti di tahap 3 bakalan sambungin ke handphone ya cuy ya. So tonton aja videonya dari awal sampai akhir biar kalian bisa membayangkan seperti apa gitu cuy. Karena ini bakalan sangat-sangat berbeda banget cuy. Seperti yang gua bilang di video pembukaan awal, kalau ambience itu merupakan aspek yang paling penting dalam satu buah produksi konten cuy. Apakah ambience-nya terdengar dengan baik, terdengar dengan jelas. Sekarang kita coba buka gas agak sedikit lebih besar, namun nggak akan terlalu kencang karena ini gua lagi di kawasan komplek Sumarekon cuy. Suaranya seperti ini coy, kurang lebih ya. Sekarang masuk ke setup kedua. Oke cuy, sekarang Zoom H1N ya, gua sambung ke mic-nya Holyland nih, tipenya LARC M1. Untuk mic-nya, satu gua taruh di dalam tas, satu lagi ini udah dipasang di dalam helm cuy. Sekarang mari kita riding lagi. Let's go. Jangan lupa buat menyalakan klakson ya cuy ya. Beberapa kali aja sebagai penanda buat memudahkan kita nanti ketika melakukan proses editing cuy. Karena audio terpisah itu butuh melakukan sinkronisasi. Ini yang gua lakukan. Dah, begitu saja. Dan nanti ketika proses editing, suara klaksonnya bisa dipotong cuy.
Karena ya itulah minusnya ketika kita menggunakan input audio terpisah dalam satu buah proses pembuatan konten, mau itu motovlog ataupun konten lain cuy. Dan untuk hasil audionya kurang lebih seperti ini ya cuy ya. Ketika Zoom S1N disambungkan ke mic wireless HoloLens LARC M1 dengan dua mic wireless diaktifkan keduanya. Satu gua taruh di dalam tas di sini ya, di sebelah kanan. Satu lagi gua taruh di dalam helm cuy. Fungsinya apa? Ditaruh di sebelah kanan, satu untuk input gua berbicara, satu lagi untuk input suara dari ambience motor kita sendiri cuy, dari suara knalpot, suara di sekitar, jadi bisa lebih ketangkap gitu. Belok kanan, silakan didengarkan dengan baik-baik. Apa sih perbedaannya Zoom S1N disambungkan dengan mic clip on seperti yang udah gua jelasin di menit-menit sebelumnya, dengan Zoom S1N gua sambungkan ke mic HoloLens tipe LARC M1 wireless dengan gua aktifkan kedua mic wirelessnya. Satu gua taruh di dalam helm, satu lagi gua taruh di dalam tas di posisi saku sebelah kanan. Kurang lebih audionya seperti ini. Kalian mungkin pasti bisa membedakan seperti apa suaranya. Dengan ambience-nya pasti bakalan sedikit lebih kedengar. Ini gua jalankan motor dengan kecepatan yang sama seperti di setup sebelumnya, dan ini ketika gua tes menggunakan kecepatan yang lebih tinggi cuy. Kurang lebih suaranya seperti ini. Semoga kalian suka dengan setup seperti ini. Oke, kali ini Zoom S1N dengan mode terpisah tanpa disambung ke mic clip on ataupun mic wireless, hanya menggunakan dead cat atau filter angin ya cuy ya, wind noise. Dan untuk si mic wirelessnya HoloLens LARC M1 ini gua pasang ke handphone, dan untuk mic yang gua aktifkan hanya satu unit saja cuy. Nih ya, seperti yang kalian lihat, untuk mic yang aktif ada di dalam helm. Masukkan dulu ke dalam tas. Dan untuk Zoom S1N nya ini gua bungkus ya pakai lap microfiber, tujuan untuk menghindari gesekan di dalam tas. Dan untuk meletakkan Zoom S1N nya ini gua taruh di posisi sebelah kanan input mic nya ya, di posisi sebelah kanan, karena ini nanti gua rotasi ke belakang cuy. Jadi usahakan si mic dari Zoom S1N nya ini ada di sebelah kanan. Oke. Kalian bedakan saja ya cuy ya sendiri, ini suaranya seperti apa.
Ini merupakan setup terakhir yang masih gua pakai sampai saat ini cuy. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih enak buat didengar cuy? Mulai dari sisi suaranya, ambience-nya, serta tingkat kejernihan dan kekrispian audio itu sendiri cuy. Menurut kalian mana yang paling enak? Ya, kurang lebih hasil dari audionya seperti ini cuy. Ketika Zoom S1N dibuat sebagai alat perekam suara ambience dari sepeda motor konten motovlog, hasilnya seperti ini ya cuy ya. Dan untuk suara pengemudinya ini mic-nya dibuat terpisah, gua sambungkan ke handphone seperti yang kalian lihat tadi, dan hasilnya seperti ini gitu cuy. Dan menurut opini gua pribadi, untuk perbandingan dari hasil-hasil setup yang udah pernah gua buat selama gua berkecimpung di dalam dunia konten ya cuy ya, setup yang terakhir ini adalah yang terbaik. Karena Zoom S1N ini dia punya mic yang memang benar-benar sangat-sangat oke cuy. Termasuk ketika kita pengen membuat konten yang mungkin bisa dikatakan mengambil suara burung, suara air gitu ya di suatu tempat, Zoom S1N ini bisa menangkap frekuensi suaranya itu dengan sangat detail, sangat jernih, dan begitu crispy cuy. Jadi sangat-sangat renyah. Semoga kalian bisa memahami apa yang gua sampaikan di video kali ini. Sekarang masuk ke tahap editing ya. Seperti yang udah gue bilang di menit-menit sebelumnya, gue bakalan ngejelasin gimana cara gue ngelakuin proses editing di konten motovlog gue cuy. Dan ini gue udah di depan komputer. For info juga, untuk aplikasi yang gue pakai ini adalah aplikasi dari Final Cut Pro versi 10.4.10. Kalian yang nggak pakai aplikasi ini boleh pakai aplikasi lain karena banyak lah ya untuk aplikasi editing. Sekarang kita masuk ke aplikasinya cuy. Setelah masuk ke aplikasinya, kalian siapkan klip yang mau diedit ya, untuk file dari kamera dan dari audionya itu sendiri cuy, yang terpisah. Dan setelah dimasukkan seperti ini, seperti yang udah gua bilang di setup audio motovlog gua yang pertama ya, gua bilang kalau sebelum riding itu harus ada ngebunyiin klakson setidaknya 2 kali cuy. Itu untuk apa? Untuk proses sinkronisasi pas editing ya. Dan ini bunyi klakson yang dihasilkan untuk dilakukan sinkronisasi cuy, sebagai penanda aja sih sebetulnya. Kita putar dulu. Oke. Ini audio yang dihasilkan dari kamera ya. Dan ini audio yang dihasilkan dari Zoom S1N ya. Nah, oke. Karena ini posisinya belum sama, kalian bisa lihat di layar ini ada penanda ini ya. Ini untuk bunyi klakson ini nih. Ini 2 kali, ini 2 kali ya. Nah, ini tinggal disamain aja cuy, digeser aja.
bisa kalian geser ya. Setelah digeser seperti ini, kita coba diputar ya. Masih ada doubling. Doubling itu jadi numpuk cuy. Nah ini kelihatan kan. Jadi ambil si ujung atas ini ya, pucuknya ambil, lalu diratakan aja cuy. Nah ini udah sama, kita putar balik. Nah beberapa kali aja. Oke, ini udah sama ya. Sekarang untuk memperjelas ya, untuk memperjelas di klip yang ini gue kan sempat diem nih cuy. Ini kalau doubling pasti kedengeran. Setup audio motovlog yang pertama ya cuy ya. Setup audio motovlog yang pertama ini. Oke, udah ya jelas ya. Gua sambungin ke. Oke, setelah melakukan proses sinkronisasi, barulah ini cara gua edit ya untuk si file audionya supaya dia lebih menghasilkan audio yang lebih baik lagi gitu cuy. Gua di sini selalu menambahkan efek untuk audio cuy. Sekarang kita masuk ke menu efek, dan ini untuk efeknya yang biasa gua pakai SH Podcast Pro Mic ya. Ini ditarik aja, masukin ke klip audio aja cuy, yang klip yang bawaan si Zoom H1N ini. Tarik sini. Setelah itu untuk volume audio dari file yang dihasilkan dari kamera ini kita matiin aja cuy, habisin ya volumenya, karena itu udah nggak akan dipakai lah. Dan ini untuk hasil dari audionya cuy setelah ditambahkan efek Yang pertama ya cuy ya. Setup audio motovlog yang pertama ini Zoom H1N. dan ini ketika nggak ditambah efek cuy. Yang mana microphone ini udah gua pasang di dalam helmnya. Oke. Kabel ini ya cuy ya. Nah Ini kurang lebih seperti itu ya cuy ya cara gua editing. Oke, sekarang masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dikatakan ini merupakan opini pribadi gua juga ya, setelah beberapa tahun menggunakan alat ini dalam konten motovlog gua cuy. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin lebih seneng dengan setup audio motovlog yang digabung langsung ke kamera, yaitu terserah kalian ya cuy ya. Menurut gua untuk audio yang dihasilkan menggunakan setup terpisah seperti ini, bisa dikatakan ini menghasilkan audio yang lebih baik cuy. Kenapa? Karena input mic yang bawaan kamera itu didesain tidak untuk menghasilkan audio yang lebih baik cuy, karena memang ada batasan-batasan frekuensi termasuk juga format audionya. Dan untuk menggunakan Zoom H1N ini, dia formatnya bisa WAV, bisa MP3, bisa kalian setting juga gitu ya untuk hertznya ini pengen berapa, dan juga bitnya juga pengen berapa gitu cuy. Ya walaupun memang bisa dikatakan setup seperti ini lebih ribet ya. Ketambah lagi seperti yang udah gua jelasin di setup yang ketiga ya cuy ya. Setup yang ketiga gua kan bikin ini Zoom H1N ini dengan kombinasi Holyland Lark M1 ini ya. Namun untuk kabelnya tidak disambung seperti ini cuy, tapi dibuat terpisah. Untuk mic-nya gua sambungin ke handphone, dan untuk Zoom H1N nya ini gua buat khusus mengambil audio ambience yang dihasilkan dari konten motovlog itu sendiri cuy. Jadi buat ngambil suara knalpot lah gitu ya, yang menurut gua itu lebih baik lagi gitu cuy. Kenapa? Karena dengan setup seperti itu kalian bisa setting untuk volumenya cuy. Volume knalpotnya pengen segimana, volume dialog kalian pengen segimana gitu cuy. Jadi kalau misalkan ketika suara knalpotnya kekencengan ya,
suara knalpot kekencengan, kalian lagi bawa motor dengan kecepatan tinggi, suara knalpotnya kekencengan, suara kaliannya otomatis kadang-kadang suka ada kurang kedenger gitulah ya cuy. Nah dengan setup seperti itu yang ada di nomor 3 tadi, kalian bisa setting lagi volume untuk bawaan knalpotnya itu sendiri gitu cuy. Dan nomor 3 tetap yang paling terbaik gitu cuy. Ya udah, videonya cukup sampai di sini aja ya cuy ya. Semoga kalian bisa menangkap apa yang gue sampaikan di konten kali ini. Mohon maaf banget apabila videonya jadi kepanjangan, karena ya gue di sini pengen nyampein dengan detail sedetail mungkin supaya kalian tuh bisa nangkep gitu apa sih gitu yang ada di konten ini gitu. Ya udah, videonya sampai di sini aja. See you in the next video guys. Bye bye.